Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafri Setiawan. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan membahas materi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah memberikan penghargaan, kasih sayang, perhatian dan pengabdian secara fisik dan emosional. Ini termasuk juga menjaga dan memelihara kesejahteraan mereka, mendengarkan nasihat mereka, menghormati dan menghargai pendapat yang mereka keluarkan, serta membantu mereka dalam kebutuhan sehari-hari maupun pada tahap lanjut kehidupan mereka. Adapun berbakti kepada kedua orang tua itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang anak, yang mana ini merupakan perintah Allah sebagaimana yang tertera dalam firman Allah pada surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dalam ayat ini menjelaskan kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kerana seperti yang kita ketahui, orang tua kita telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, yang mana itu merupakan sesuatu yang berat bagi mereka. Dan pun di saat mereka melahirkan, mereka bukan mempertaruhkan harta ataupun lain-lain, tapi mereka mempertaruhkan nyawa mereka di saat kita melahirkan. Masa kita sebagai seorang anak tidak mau berbakti kepada kedua orang tua, yang mana orang tua telah bersusah payah saat dia mengandung kita, melahirkan mereka, menyusui kita dan menghidupkan kita sampai sekarang ini. Bahkan sahabat juga pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa amal yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Salat pada waktunya." Kemudian dia bertanya lagi, "Lalu apa ya Rasulullah? Lalu apa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Dan dia berkata lagi, yang ketiga, jihad kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam pun juga menegaskan dalam hadis ini untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kerana kedua orang tua kita merupakan sesosok yang paling mencintai kita pada hari ini. Walaupun adanya mengatakan orang tuaku tidak pernah kasih sayang kepadaku dan mencintaiku, lantas kita bisa bilang, kalaupun kamu bilang seperti itu, maka tidak mungkin kita bisa hidup dan besar sampai sekarang ini jika orang tua kita tidak sayang dan pun cinta kepada kita. Ayat yang kedua iaitu adab terhadap orang tua. Sebagaimana firman Allah, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffan wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kurangnya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dalam ayat ini menjelaskan bahawa
kita jangan sekali-sekali mengatakan perkataan ah kepada kedua orang tua kita, kerana itu merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah. Bukan hanya itu saja, di saat dalam bertutur kata, kita juga harus selalu menggunakan kata-kata yang sopan, di mana kata-kata yang kita keluarkan itu tidak sampai menggores hati ibu kita. Ada banyak sekali adab terhadap orang tua. Yang pertama, di antaranya mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Kita sebagai Muslim menyadari bahawa kedua orang tua memiliki jasa yang besar terhadap kita, kerana keduanya telah mengerahkan fikiran dan tenaga untuk menyenangkan anaknya. Yang kedua, menaati keduanya, di mana ketika kita pergi ke mana-mana, kita juga harus bilang kepada orang tua dan meminta izin. Di saat orang tua kita tidak memberikan izin untuk kita keluar, maka jangan keluarlah. Mungkin jika kita keluar, mungkin ada sesuatu yang tidak akan terjadi kepada kita. Ketiga, menanggung dan menafkahi orang tua. Seorang Muslim juga harus hendaknya menanggung dan menafkahi orang tua agar ia memperoleh keridhaan Allah. Jika seorang yang berharta banyak, lalu orang tuanya butuh kepada sebagian harta itu, maka ia wajib memberikannya. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah bahawa seorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, sedangkan bapakku ingin menghabiskan hartaku." Maka beliau bersabda, "Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu." Yang keempat, menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat rida orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Kita sebagai seorang Muslim juga harus menjauhi ucapan atau tindakan yang menyakiti hati orang tua kita, meskipun itu sepele, seperti yang saya katakan tadi, seperti perkataan ah, dan tidak memanggil orang tua kita dengan sebutan nama. Bagaimanapun, seorang anak tidaklah pantas memanggil kedua orang tuanya dengan menyebutkan nama. Secara logika saja, di saat kita memanggil presiden dengan sebutan, "Hai Fulan, tolong pergi ke sini," pasti yang dimana presiden itu akan marah kepada kita. Masa kita kepada orang tua harus kita memanggil seperti itu? Dan yang terakhir, tidak duduk ketika kedua orang tuanya berdiri dan tidak mendahulunya dalam berjalan. Contohnya, ketika orang tua kita berdiri, kita jangan duduk di saat orang tua kita berbicara. Ataupun di saat ada orang tua kita di samping, hendaklah kita jalan untuk selalu menundukkan atau memukukkan diri kita. Dan pun ketika kita pulang sekolah, jika sampai rumah, hendaklah kita selalu mengucapkan Assalamualaikum dan pergi kita untuk salam kepada ibu. Kerana itu merupakan adab kita terhadap kedua orang tua kita. Dan pun di saat kita sudah, jangan membeda-bedakan antara isteri dan kedua ibu bapa. Kerana banyak sekali kita dapatkan hari ini, di saat orang-orang sudah menikah, mereka melupakan kewajipan mereka untuk berbakti kepada kedua orang ibu bapa. Contohnya saja, kita lihat di panti-panti asuhan, banyak sekali ibu-ibu yang di sana yang ditelantarkan oleh anaknya. Padahal kewajipan mereka berbakti kepada orang sampai orang itu wafat, dan setelah wafat kita juga harus berbakti. Maupun cara berbaktinya lewat berdoa ataupun sedekah dengan meniatkan kepada kedua orang tua kita, ataupun menginfakkan harta yang sudah dikasih kepada kita, kemudian kita infakkan orang atas nama orang tua kita. Materi yang saya jelaskan tadi, berbakti kedua orang tua sudah menjadi wajib bagi setiap anak kerana orang tua yang telah melahirkannya. Kedua, janganlah menjadi durhaka kepada keduanya dan janganlah membentak keduanya walaupun dengan perkataan ah saja, apalagi yang lebih daripada itu. Ketiga, berikan kasih sayang kepada keduanya sebagaimana menyayangi kita semenjak dari kecil dan doakan keduanya dengan doa yang baik.